Bang, mengaitkan dengan tema kita hari ini, mungkin salah satunya seperti Bang Hasan katakan tadi, kita tidak hanya hulu ke hilir ya, tapi juga kita memutuskan permintaan dan dia memutuskan generasi juga. Mungkin ketika ke depan kan terus anak-anak sekolah tamat dan biasa setelah tamat kuliah, setelah tamat sekolah itulah mulai dunia dia mengenal di bangku perkuliahan. BNN sendiri apa sih yang dilakukan untuk mengawal anak-anak muda ini supaya terjauh dari narkoba? Ada nggak program khusus atau program jangka panjang? Pertama yang program kita yang lakukan yang kita paling sering kita lakukan adalah bagaimana merekrut teman sebaya sendiri untuk bisa berperan di lingkungannya. Maka kita sudah melakukan penandatangan MOU dengan berbagai institusi pendidikan yang ada di Banda Aceh, di Aceh besar ini, agar para mahasiswa atau nanti sarjana yang selepas dia itu betul-betul masing-masing jaga diri, tidak terjerumus nih. Karena bang sering seperti yang tadi pun saya sampaikan, ketika dia sudah punya pekerjaan, ya, dia tiba-tiba sudah tergoda. Padahal sebelumnya dia orang-orang baik. Jadi dan yang kita lakukan demikian, memang tahapan kita mendekati, menjadikan mereka juga sebagai duta di lingkungan masing-masing, memanfaatkan peran-peran dosen dan sebagainya. Bagi kita BNN itu tidak penting kita berdiri di depan ruang kelas, cukup guru saja yang mendengarnya, tapi kita memang melatih guru ini. Kalau di Banda Aceh itu ada guru yang kita panggil, latih, mereka sendiri yang akan menyampaikan ke siswanya. Walaupun kita sekali juga masuk. Kemudian juga dengan kampus juga demikian. Kita mendekati pihak dosen, pihak kampus untuk menyampaikan, memberi materi-materi tentang ini. Jadi artinya kita beri pengetahuan dulu kepada adik-adik kita generasi muda. Pengetahuan itu bukan untuk mereka justru mencari tahu banyak bagaimana rasanya, jangan, tapi pengetahuan untuk dijauhi. Jadi kita beri pengetahuan pada mereka untuk dijauhi, tapi pengetahuan bahaya. Jadi kalau kita diundang misalnya kemanapun, kita sering juga menampakkan video-video bagaimana saudara-saudara kita yang sudah menjadi gila, saudara kita yang sudah terjerumus dan sebagainya. Jadi memang kepada generasi muda kita berikan pengetahuan agar dia menjauhi, dan kita menggunakan peran-peran teman sebaya, peran-peran dosennya untuk mengingatkan mereka. Itu jauh lebih baik. Ini mungkin ke depan juga harus masuk ke kurikulum ya. Betul, ya kurikulum ya. Makanya kurikulum lokal penting sebenarnya kan. Kalau misalnya di Banda Aceh ini kan ada juga misalnya pendidikan dinia. Iya. Kita sudah sampaikan juga ke Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga ada misalnya di pelajaran itu juga masuk tentang pengetahuan. Tapi hati-hati juga, ada penelitian kita kalau memberikan informasi pengetahuan narkoba bukan oleh ahlinya, itu justru akan memancing orang untuk mencari tahu dan memakai narkoba. Itu sudah ada penelitian kita. Makanya kita sebenarnya salah cara juga sering meminta kepada institusi dimanapun, boleh saja silakan menyampaikan materi narkoba kepada adik-adik, tapi hati-hati. Yang nanti bisa kita cerita sabu begini, sibuk kita cerita sabu, jadi adik-adik ini kan dia heran juga, dia penasaran juga, oh sabu buat gini, buat tenang, misalnya dia cari tahu nanti dia pakai. Makanya berhati-hati. Makanya kalau kita di BNN itu nggak bisa demikian. Kita sudah ada penyuluh, sudah ada konselor itu tersertifikasi itu masih. Nggak bisa sembarangan orang berdiri di depan. Itu sama kisahnya kalau di masyarakat akar rumput kita mencerita Bandar Sabu itu bukan cerita soal kejamnya dia, tapi cerita kekayaannya nih, mobil dia. Wah, itu cerita yang orang termotivasi juga. Termotivasi kayak itu salah. Jadi ketika cerita Bandar Sabu itu lebih ke cerita apa yang dia miliki ya. Dia sudah punya ini, sudah punya itu. Itu juga saya rasa itulah yang memotivasi. Betul, motivasi dan itu berbahaya buat semuanya. Berarti cara harusnya. Bagi hati menyampaikan informasi kepada siapapun harus oleh ahlinya. Termasuk bisa kita sampaikan lem cap kami yang bahaya begini. Adik-adik kita yang ini dia coba dia. Berarti lemnya cendang ini enak ini. Nah, justru maksud kita memberitahukan untuk menjauhi, malah dia mencari tahu untuk mencoba. Dan berhati-hatilah memberi informasi kepada siapapun terkait tentang penggunaan barang-barang yang kita sebut dengan narkoba. Bang, balik lagi ke peredaran tadi. Kalau sebelumnya kan Ketua BNN Provinsi sempat mengatakan bahwa di Aceh ini istilahnya udah diserang dari berbagai penjuru, laut, darat, dan udara. Kalau di Banda Aceh sendiri itu paling banyak masuk apa juga Banda Aceh termasuk pintu gerbangnya. Ada salah satu yang saya dengar kan Aceh Timur. Kalau Banda Aceh itu pertama kan Banda Aceh ini dulu kan dia hanya transit. Jadi hanya transit
bandar untuk dibawa ke daerah-daerah. Itu sekarang sudah menjadi destinasi. Maka berhati-hati juga kondisi Banda Aceh. Karena apa? Karena Banda Aceh ini dan Aceh kita pada kan kita dihadapkan pada dua samudra. Paling bahaya, Samudra Hindia dengan Selat Malaka. Itu pintu dunia. Makanya kenapa dikatakan Aceh, Banda Aceh itu pintu dunia. Semua masuk ke kita karena kita berhadapan dengan dua lautan besar dunia, di mana sekelilingnya itu ada negara-negara yang besar, yang kadang-kadang negara sendiri itu tidak bisa mengontrol warganya untuk kemudian menyeludupkan narkoba ke daerah kita. Kalau kita karena panjang pantai kita begitu besar 17 km, jadi sepanjang itu dikontrol juga. Makanya kenapa kemudian kita juga mendekati pihak Panglima Laut ya, karena dia tahu mana tambatan bot-bot yang memang itu nelayan setempat. Jadi itu juga karena kan yang ada juga modus kan mengambil barang haram di tengah laut untuk dibawa. Modus nelayan ya? Modus nelayan. Tapi kalau nelayan-nelayan kita yang sudah berada ke anggotanya di Panglima Laut, di Luhuk Panglima Laut itu, insya Allah itu aman, terjaga. Tapi ini yang nelayan-nelayan yang tidak tertata, dan itu menjadi pintu masuk. Misalnya kalau bahasa apa itu entry point. Jadi sepanjang pantai itu entry point, pintu masuk. Semua pelabuhan tikus. Orang tidak akan bawa ganja, akan membawa ganja sabu melalui pelabuhan Ulele. Dia akan cari pelabuhan kecil yang hanya cukup dengan yang orang tidak menduga. Mungkin orang pikir ini orang nelayan biasa mencarikan itu. Kemudian karena kita punya terminal, itu juga menjadi pintu masuk, entry point. Jadi terminal itu juga menjadi hal yang juga dalam pemantauan, yaitu menjadi pintu masuknya barang. Barang kalau sudah masuk itu, kalau memang dia tidak tahu menyebar keluar, disebabkan di Banda Aceh. Jadi makanya itu juga kita berhati-hati, mengajak semua kecil perangkat kampung di 9 kampung di Banda Aceh berhati-hati. Mungkin tujuan awal bandar itu bukan ke Banda Aceh, dia ingin menyebarkan ya, tapi karena susah dia masuk, dia sebarkan terus di Banda Aceh. Betul. Jadi barang begitu banyak disebarkan, maka hati-hati. Sebarang inilah yang perlu kerjasama dari semua pihak sehingga barang itu tidak karena 1 kilogram sabu itu bisa buat telet 4.000 orang. Yang sekilo pakai Banda Aceh, yang hitung lagi lebih 2 orang terancam telet. Jadi satu itu istilah hampir satu kecamatan pengguna. Betul, hampir ya satu desa besar lah. Bayangkan dalam setahun itu berapa kilo ya Mas? Tapi sekarang paling banyak ketangkap di Banda Aceh itu memang melalui bandara ya. Hampir walaupun ketangkap tapi terus ada saja mencoba. Karena itulah seperti yang tadi kita sampaikan, motivasi orang kaya. Dia kok kaya, yang dibicarakan kaya dia. Enggak dibicarakan bahwa dia melakukan kejahatan. Kan? Padahal yang hukuman mati yang sekarang menunggu ajalnya cukup banyak. Sudah banyak. Ada 93 orang yang tahun 2013 sudah sah divonis mati. Itu sebagian besar orang Aceh. 93 orang. 93 orang di seluruh Indonesia. Yang memang sudah siap dieksekusi mati, dan sebagian itu sekitar 30% lebih itu orang Aceh. Orang Aceh. Jadi ini juga menjadi warning ya saudara-saudara kita. Janganlah menghabiskan usia pada sesuatu hal yang merusak orang lain, juga merusak masa depan kita. Itu nanti mungkin kita baru kait tembak kan dihukum baru mah. Saudara tanya mana kok? Ini kan makanya kemudian kita melakukan pembelaan atas kedaerahan ya, sebenarnya tidak ada ini lagi ya. Itu tidak boleh saya. Dan kita akan malu juga nanti. Ini kan karena eksekusi mati belum dilakukan. Eksekusi mati baru kita usah ada rumah kami tak Aceh. Ya itu sudah tidak ada artinya lagi. Makanya sebelum itu terlambat, kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan generasi muda. Baik jangan memakai narkoba maupun dia jangan sampai menjadi kurir atau pengedar. Kemudian satu lagi kesalahan di masyarakat, sering menaruh simpati ke bandar-bandar narkoba itu karena mereka loyal gitu ya. Itu juga satu kesalahan di masyarakat kita. Betul. Kadang-kadang kan karena apatis masyarakat kita, ketika ada bantuan dia nggak tanya dari mana uangnya. Ada yang kenduri molek, ya kan dia support lembu misalnya, orang nggak tanya dari mana lembu kamu ini. Ya kan? Karena mungkin ya kondisi kita di lapangan dan sebagainya. Makanya sedekah hadiah dari manapun wajib ditanya sebenarnya, atau dilihat orang beri sedekah itu dia kerja di mana, ya kan? Jadi kalau tidak dia akan terus berlindung di balik masyarakat. Maka masyarakat itu harus menjaga diri, membentengi orang. Nah, Selaluan
bincang-bincang kita hari ini. Tadi kita sudah menangkap banyak permasalahan yang terjadi terhadap peredaran narkoba di Banda Aceh. Jadi di Aceh maupun di Banda Aceh saat ini perlu diketahui juga yang beredar itu sebenarnya tidak semua sabu murni ya, tapi kebanyakan oplosan. Sebenarnya kedua-duanya itu berbahaya, namun hanya ini soal waktu memberi efeknya saja, dampak. Jadi ketika mungkin sabu yang asli itu lebih panjang, jika yang oplosan ini sudah lebih singkat. Dan itu sebenarnya kalau dikatakan bukan sabu lagi namanya, itu sudah bahan kimia lain yang berbahaya. Bahan kimia lain ya. Cuma bentuknya saja hampir sama. Kalau menyebut sabu, ya kan? Yang paling berbahaya itu tadi termasuk salah satu kandungan itu bola lampu ya. Bola lampu. Jadi bayangkan bola lampu itu kita hirup, kita masukkan ke dalam tubuh. Dampak yang paling terasa Sederalun saat ini adalah dari penggunaan sabu, termasuk sabu oplosan ini adalah terjadinya gangguan jiwa. Dan memang faktanya kita lihat dari pemberitaan dari Dinas Kesehatan maupun dari Rumah Sakit Jiwa itu tingkat orang dengan gangguan jiwa di Aceh itu cukup tinggi, yang angkanya terus meningkat. Dan salah satunya diperkirakan ini penyebabnya memang karena narkoba ini ya, narkoba. Dan memang sangat betul faktanya ketika kita melihat ada orang dengan gangguan jiwa, seperti terakhir kita Aceh dihebohkan dengan orang gangguan jiwa itu yang mengamuk. Dan setelah ditelusuri latar belakangnya, memang faktanya dia menggunakan sabu, itu pengakuan dari kerabat dan keluarganya. Jadi hampir semuanya, sebagian besar itu orang gangguan jiwa itu ada kaitan dengan sabu dan pengguna. Riwayatnya ada. Kemudian fakta lainnya juga dalam lapas saat ini pelakunya itu bukan sebagian besar penghuninya itu sudah kasus narkoba. Jadi mereka sudah hampir menguasai lapas itu 70-90%. Itu memang faktanya di beberapa lapas itu kalau kita lihat dari pemberitaan semuanya mengatakan gitu, 70, 80, 90 itu kasus narkoba. Dan di BNN sendiri juga dilakukan upaya mulai dari penindakan hingga sosialisasi pencegahan di Banda Aceh sendiri untuk pencegahannya juga mendekati siswa, karena ini generasi siswa ini setelah siswa ya mulai masuk dia ke generasi pengguna gitu. Jadi seperti kata Bang Hasanan tadi, tidak hanya dalam memberantas sabu ini tidak hanya memutuskan di hulu ya, tapi hilir, jangan hanya memutuskan supply, tapi permintaan juga harus diputuskan. Jadi ketika kita tutup jalur-jalur tikus, ketika permintaan itu tetap tinggi, otomatis manusia ini kan terus mencari ide ya. Itu sama aja seperti perampokan. Modus ini cara mereka mencari modus lain. Itu manusia yang punya akal tentu selalu menemukan cara-caranya ini. Sampai yang terbaru itu dimasukkan dalam buah salak dan tahu yang sudah dijadikan sayur. Itu cukup idenya cukup ini ya. Mungkin Bang Sanda, ini pertemuan kita sudah 40 menit kita bincang-bincang. Terima kasih. Mungkin terakhir sebagai penutup sedikit Bang closing statement kita tentang peredaran narkoba di Banda Aceh dan bagaimana mengawal generasi muda ini. Baik, terima kasih kepada Serambi atas kesempatan luar biasa ini, karena ini memang juga kegiatan amal kita sebenarnya. Jadi generasi muda kita, bonus demografi yang kita bangga-banggakan di usia 15 sampai 64 tahun itu, usia produktif yang kita akan dapatkan di 2030 sampai 2045 itu akan sia-sia kalau mereka kemudian terjerumus dengan narkoba. Kita bisa melakukan apapun untuk menghentikan itu, menghentikan permintaan, sehingga suplai masuk pun akan berkurang. Dan BNN, Polri atau institusi apapun tidak akan mampu melakukannya kalau warga, orang tua tidak melakukan sesuatu. Jadi bagi kita, keluarga, orang tua khususnya ibu, itu adalah benteng terkuat untuk menghindari anak-anaknya dari penyalahgunaan narkoba. Maka terus berkomunikasi, jadikan keluarga, rapat keluarga sebagai upaya untuk menjaga anak-anak bangsa kita. Mungkin demikian menasihat dari saya. Ya, demikian berarti Sederalun, demikian inti dari semua ini. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga keluarga, peran keluarga, kita menjaga orang-orang dekat kita untuk jauh dari narkoba.
Demikian Sederalun bincang-bincang Serambi Podcast kita hari ini dengan Bang Masenda. Terima kasih Bang atas waktunya. Sederalun, kita nanti akan bertemu lagi dalam Serambi Podcast selanjutnya dengan bincang-bincang dengan tema lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.